Tidak hanya Dian Sandi, Roy Suryo juga menuding relawan Jokowi Andi Azwan melanggar Undang-Undang ITE terkait manipulasi dokumen elektronik. Lalu akankah serangan balik Roy Suryo CS ini akan ditindaklanjuti penyidik? Kita akan membahasnya bersama tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar. Bang Rismon, selamat malam. Masih di mute ya Bang Rismon audionya? Ya Bang, selamat malam Bang Iqbal. Oke, dan Ketua Umum Joma Nusantara Bersatu Andi Azwan. Bang Andi, apa kabar? Malam, Iqbal. Baik, Alhamdulillah. Malam, Rismon. Baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Rismon, kenapa Dian Sandi dan Andi Azwan harus jadi tersangka? Iya Bang, saya punya pemikiran lain ya tentang hal itu. Terkait dengan Bang Dian Sandi, ya, kalau menurut Pak Roy Suryo layak dijadikan tersangka, saya punya pemikiran lain. Ya karena apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama itu kan menurut setelah bertemu dengan Pak Joko Widodo itu adalah memang ijazah yang ada atau yang sama dengan apa yang ada di tangan Pak Jokowi, begitu loh. Jadi menurut saya tidak terlalu satu pemikiran dalam hal ini dengan Pak Roy Suryo mengenai penersangkaan tersebut, begitu. Terkait dengan pasal 2 dan pasal 35. Karena memang menurut keputusan KIP kan, ijazah Pak Jokowi sebagai pejabat publik dalam hal ini presiden itu kan merupakan sudah dokumen terbuka, dokumen publik, dan publik berhak menganalisa, memproses informasi yang di dalamnya dan mengambil kesimpulan sepanjang itu dilakukan secara bertanggung jawab, begitu Bang. Oke, jadi kalau Dian Sandi Anda punya pandangan yang berbeda. Bagaimana dengan Andi Azwan, Mas Bang Rismon? Apakah berbeda juga pandangan Anda atau sama saja dengan Mas Roy? Nah, berkaitan dengan kasus Bang Andi Azwan itu sudah pernah kami laporkan, Benny Parapat dan lainnya itu sudah pernah dilaporkan, tetapi penyidik menolak ya karena alasan legal standing menurut penyidik. Jadi alasan penolakan pelaporan tersebut. Kebetulan saat itu saya ikut mendampingi. Begitu, itu alasannya. Tetapi ya apapun itu alasan penyidik ya patut kita apresiasi gitu karena alasan legal standing. Tetapi yang menjadi fokus saya di sini adalah saya tidak setuju jika Bang Dian Sandi itu menjadi justru tersangka 32 dan 35 sama seperti kami. Seharusnya tidak ada satupun yang dijadikan tersangka untuk itu. Kalau apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama itu adalah sama dengan seperti pengakuannya setelah bertemu dengan Pak Jokowi, sama dengan ijazahnya Pak Jokowi, maka tidak ada alasan untuk menersangkakan Bang Dian Sandi ya. Begitu juga kami yang memprosesnya dari apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama. Itu kan kami proses dengan metodologi, algoritma, bahkan secara terbuka. Hasilnya juga diterangkan secara terbuka. Dan itulah merupakan diskursus publik yang mencerdaskan justru sepanjang itu dilakukan tidak dengan niat jahat atau mens rea. Oke, Bang Rismon, nanti kita akan perdalam lagi soal itu ya. Saya ingin ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, Anda dilaporkan Roy Suryo CS sejak 4 Desember 2025 lalu. Nah, kemarin juga kembali disinggung Bang Andi soal dugaan manipulasi dokumen elektronik berupa scan ijazah Jokowi yang katanya palsu. Menurut Anda ini upaya apa, Bang Andi? Ya, kalau kita melihat ya saya setujulah apa yang dikatakan Bang Rismon ini. Gitu. Ya, biar bagaimanapun juga kan ijazah yang dikatakan scan, ijazah yang ditampilkan Dian Sandi itu maupun saya itu kan sama dengan yang asli ya, yang Pak Jokowi pegang dan itu yang ada di Polda Metro Jaya. Gitu. Ya, biar bagaimanapun kita kembali kalau apa yang dikatakan
saudara Roy Suryo itu bahwa ijazah asli yang dibilang Pak Jokowi itu yang ditampilkan itu dibilang ijazah palsu 99,9%, sedangkan dia tidak mempunyai namanya ijazah pembanding dan semuanya itu berawal dari sekian ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi. Nah, itu yang dia katakan 99,9% palsu. Karena dia pun tidak mempunyai mana ijazah pembanding teman-temannya Pak Jokowi itu. Itu kan permasalahan juga. Ya. Yang menurut saya itu suatu hal yang mengada-ngada ya. Ibaratnya nih orang mau tenggelam, semua yang ada di sekelilingnya akan dia tarik untuk bersama-sama tenggelam gitu. Ini kan suatu apa ya namanya suatu hal yang menurut saya itu suatu yang dibuat-buat untuk itu. Tapi yang jelas ya, saya agak surprise juga nih dengan Bang Rismon. Ini luar biasa ini apa katakanlah apa komentar Bang Rismon malam ini saya sangat setuju untuk saat ini. Kalau itu tidak perlu ada yang namanya untuk dikatakanlah saling lapor atau melapor untuk masalah itu ya. Tapi yang jelas kalau masalah-masalah yang lain itu kan sudah diserahkan semua kepada penyidik. Penyidik lah yang menentukan dan proses-prosesnya kan sudah berjalan secara hukum itu. Oke. Tapi kalau saya katakan kepada tadi, penyidik yang sekarang kalau sedang menyidiknya, Bang Andi. Tapi saya ingin bertanya soal status ya. Kalau kemarin kan dipermasalahkan kubu Mas Roy Suryo CS bahwa mereka ini adalah peneliti. Jadi sebenarnya tidak layak untuk dijerat dengan pasal hukum yang dituduhkan. Sementara Bang Andi Azwan ini kan bukan peneliti. Bagaimana Anda melihat soal itu jika argumennya seperti itu, Bang Andi? Dian Sandi maksud kami. Dian Sandi bukan peneliti. Dian Sandi. Kalau kita melihat bahwasanya klaim yang dikatakan oleh itu kan ada klaim setiap mereka. Dan ini kan sudah dikatakanlah sudah masuk ke ranah hukum untuk itu. Penilaian kita secara subjektif itu tidak bisa kita katakan lagi karena itu sudah masuk ke ranah hukum dan kita lihat saja seperti apa ya. Kalaupun itu nanti bertarung di pengadilan, yang kita buktikan secara bersama-sama evidence ya ataupun juga saksi ahli dan saksi-saksi yang masing-masing pihak ini bisa mendukung untuk itu. Ya. Jadi kalau kita melihat itu adalah ya sudah kita lihat kita bertemu aja nanti di pengadilan. Oke, baik. Ini kan sebenarnya sejak awal ya Bang Rismon, Bang Andi kita sudah beberapa bulan yang lalu sebenarnya mengikuti saja proses pengadilan, tapi kenyataannya nih masih bergulir sampai sekarang dan ada residu-residu yang ditimbulkan sejak kasus ini bergulir sejak awal. Nah, Bang Rismon, Bang Andi juga melaporkan Anda soal tuduhan ijazah palsu S2 dan S3 Yamaguchi di Jepang yang dianggap tidak sah. Nah, jadi seperti kata Bang Andi tadi ini kalau akhirnya saya ngelapor ini mau sampai kapan? Bagaimana Anda menanggapinya, Bang Rismon? Iya, itu Bang Andi Azwan untuk melaporkan sebagai seorang warga negara, ya. Tetapi perihal tentang Bang Dian Sandi, ya, saya ingin menanggapi lebih banyak lagi bahwa sebenarnya kami pernah bertemu di sebuah podcast untuk berbicara tentang hal itu, cuma saya agak kecewa di mana Bang Dian Sandi itu tidak mengutarakan sumber dari mana beliau mendapatkan sumber file tersebut. Itu hak beliau untuk tidak mengungkapkan kepada kami. Tetapi begini, ya, saya secara objektif mengatakan bahwa sebagai peneliti itu harus objektif, bahwa apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama sudah saya bandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta, maupun apa yang ditampilkan di dalam slide oleh para alumni Fakultas Kehutanan yang merupakan rekan-rekan dari Pak Jokowi. Setelah saya bandingkan, ya, saya analisa ternyata memang apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama ini itu tidak memiliki kejanggalan yang saya dapati yang berbeda dengan apa yang ditampilkan pada saat alumni tersebut maupun apa yang ditampilkan dalam fotokopi, ya, meskipun dalam fotokopi yang ditampilkan oleh Dr. Sigit Sunarta. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa
menurut saya ini ya Bang ya, saya Ya. sedikit tidak sejalan dengan apa yang diungkapkan Bung Roy Suryo, karena secara Oke. objektif saya mengatakan tidak ada perubahan gitu. Oke, Apa Bang yang Rismon, diupload oleh artinya Bang Dian sekarang ada Sanditama keraguan soal ijazah terkait dengan Jokowi palsu. perubahan, maksudnya pasal 32 dan 35 tersebut. Kalau Bang terkait Rismon. dengan sumber dari file tersebut yang menyebabkan itu bisa dilaporkan, saya juga tidak tahu, tidak sampai Oke. sedalam itu. Misalnya Baik, Bang menyebarluaskan Rismon, saya dan ingin lain-lain, tanya. tetapi mengubah, ya kalau kita bicara mengubah, itu memang saya dapati tidak ada perubahan. Saya harus objektif Oke. mengatakan itu. Tidak ada Artinya, perubahan apa saat yang ini diupload oleh ada Bang Dian keraguan, Bang Sanditama Rismon, dengan soal kejadian keaslian sebelumnya gitu Bang. ijazah Jokowi. Artinya saat ini Anda ragu begitu Iya, Bang. soal tuduhan ijazah palsu Jokowi. Sekarang ada keraguan di situ. Bukan keraguan Bang, kita kan bicara tentang penersangkaan Bang Dian Sandi. Di situ kan ada pasal 32 dan 35, mengubah dan segala macam. Nah, kalau saya objektif mengatakan tidak ada perubahan saya temukan apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama dengan dua kejadian sebelumnya yang ditampilkan oleh Dr. Sigit Sunarta maupun yang ditampilkan di dalam bentuk slide besar itu di sebuah stasiun TV juga saya analisa frame demi frame, itu tidak ada perubahan. Jadi kalau alasan penersangkaan karena perubahan, saya tidak setuju. Tetapi kalau karena file sumber, saya tidak tahu Bang, apakah itu bisa dikenakan penersangkaan 32 dan 35, gitu aja Bang. Baik, Bang Rismon, tapi Anda masih sependapat tidak yang dikatakan Bang Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi itu 99% palsu? Ya itu kan berdasarkan metodologi Pak Roy Suryo. Saya juga hal yang sama kan. Nah terakhir juga kita temui dari salinan ijazah untuk dipakai dalam pencalonan wali kota 2005-2010 itu kita temui identik dalam posisi stempel Universitas Gadjah Mada maupun tanda tangan, ya posisinya baik translasi maupun rotasi itu tidak ada variasi sama sekali, ya. Oke. Di samping tidak ada tanggal. Nah, Baik. kami temukan setelah kami analisa terbaru bahwa salinan ijazah yang terlegalisir itu identik untuk 2 kali penggunaan. Oke. Baik, Bang Nah, Rismon, saya harus 2005 maupun 2010. Masalah legalitas itu sah atau tidak, nah itu yang perlu kita tanyakan kepada KPUD Surakarta maupun KPU Pusat. Oke. Itu Bang. Baik, Bang Rismon, saya harus ke Bang Andi dulu. Nah, ini nanti soal laporan Bang Rismon ini akan seperti apa ke depannya? Apakah terus akan dilanjutkan? Karena ini kan seperti semakin keruh ya. Kenapa tidak fokus saja di kasus ijazah, Bang Andi? Bukankah Pak Jokowi sudah bilang siap mengadu bukti di persidangan, Bang Andi? Ya, baik Pak. Tadi kita dari jam 11 sampai jam 4 kita memang sudah di BAP ya, untuk masalah ijazah S2 dan S3 yang bagus sih. Saudara Rismon, ya Bang Rismon ini. Dan kita sudah di BAP dan sudah selesai dari jam 4 sore. Dan memang ini harus tetap berlanjut, harus memberikan suatu pembelajaran juga kepada publik ini. Semuanya harus terang benderang gitu, siapapun itu gitu. Ya. Semua harus terang benderang, ya ada suatu keraguan misalnya dalam seseorang terhadap ijazahnya atau apa ya, memang kita harus buktikan. Gitu. Baik. Dan itu pun sudah Jadi akan berjalan dan kita dilanjutkan sudah ya. lakukan itu, tinggal adalah pemeriksaan untuk saksi-saksi minggu depan. Baik, Bang Andi. Minggu depan nanti kita nantikan perkembangannya, jadi proses ini akan dilanjutkan ya. Terima kasih Bang Andi Azwan, Bang Rismon Sianipar sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.